Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini teman-teman, saya mau melanjutkan pembahasan terkait video yang kemarin ya teman-teman. Di mana pembahasan kemarin itu tentang mujizat di tanah Mesir ya teman-teman. Nah, kalau kita baca dalam QS Al-Isra ayat 101, di sini mengatakan, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika dia datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau wahai Musa terkena sihir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika dia datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau wahai Musa terkena sihir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia menganugerahkan kepada Musa ada 9 mujizat ya teman-teman. Di mana mujizat yang 9 itu ialah tongkat, tangan yang bisa memancarkan cahaya, belalang, kutu, kata, darah, banjir besar, laut yang terbelah, dan gunung ya teman-teman. Tapi tidak tahu mujizat gunung ini, mujizat yang seperti apa, gunung apa ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan dengan Alkitab, kita baca ya teman-teman. Keluaran pasal 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, TUHN besar, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan mencari nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan TUHN besar, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan TUHN besar kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara pada Firaun. Dan TUHN besar berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan TUHN besar. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan TUHN besar, Tuhan YHWH. Jadi kita sudah lihat ya teman-teman, dalam ayat ini semua itu TUHN besar, ya, tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat di sini ada tulah pertama air menjadi darah, kemudian tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 kematian anak-anak sulung. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman, di sini ada 10 tulah. Jadi TUHN besar atau YHWH membuat mujizat ya teman-teman melalui Musa. Kita tahu ada 10 mujizat ya teman-teman. Tetapi di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa 9 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya itu beda dengan mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Contoh misalnya lalat pikat, terus bara, hujan es, penyakit sampar pada ternak, terus kematian anak-anak sulung, itu tidak ada ya teman-teman di dalam Al-Quran. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman, Musa, orang Israel lainnya itu mereka menyembah YHWH, TUHN besar, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali lagi ke Al-Quran ya teman-teman, dalam QS Al-Isra ayatnya yang ke-101, saya baca ulang ya teman-teman. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika dia datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau wahai Musa terkena sihir. Nah, perhatikan baik-baik dalam QS Al-Isra ayat 101 ini ya teman-teman. Perhatikan kata, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Kita sudah melihat ya teman-teman, di dalam Alkitab itu ada 10 tulah. Mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Musa itu adalah air menjadi darah. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran teman-teman, itu tidak ada yang detail menceritakannya kira-kira bagaimana mujizat itu terjadi. Jadi dalam Al-Quran itu hanya menyebutnya secara umum ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sangat detail sekali. Bagaimana misalnya tulah pertama diberikan air menjadi darah. Sangat detail sekali ya teman-teman di dalam Alkitab. Sedangkan Al-Quran tidak menceritakan secara detail ya teman-teman, hanya berbicara secara umum saja teman-teman. Dan kalau seandainya kita bertanya kepada mereka seperti apa mujizat itu, ya kan? Bagaimana kronologis mujizat yang 9 itu? Tentu saudara-saudara kita yang Islam mereka tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak detail, tidak ada penjelasan secara rinci ya teman-teman di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya mereka mengetahui tentang kronologis mujizat atau tulah, itu tentu saja mereka mendapat informasi dari Alkitab ya teman-teman. Tidak ada lagi kitab lain selain referensi mereka hanya Alkitab ya teman-teman. Di mana mereka mengklaim Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, kita perhatikan baik-baik lagi dalam QS Al-Isra ayat 101 ini teman-teman. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah salah berfirman ya teman-teman. Kita tahu bukan 9 mujizat tetapi ada 10 tulah. Mujizat yang pertama itu air menjadi darah teman-teman. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah salah berfirman ya teman-teman. Kedua, kalau kita perhatikan baik-baik lagi kalimat ini. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 9 mujizat kepada Musa? Ya kan? Sedangkan tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa dia telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu? Ya kan? Coba kita mainkan logika kita ya teman-teman. Tidak usah bawa iman dulu, pakai logika. Kapan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu? Tentu di sini Musa yang dibicarakan di sini adalah Musa yang ada di dalam Alkitab, bukan Musa lainnya teman-teman. Tidak ada Musa 2, tidak ada Musa 3. Tentu di dalam Al-Quran ini berbicara tentang Musa orang Israel suku Lewi itu. Lalu pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu? Kita sudah cek bukan? Tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memang faktanya tidak pernah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena tidak ada di dalam Alkitab. Karena tidak ada di dalam Alkitab. Inilah problemanya. Disinilah yang menjadi tanda tanya besar teman-teman. Kalau memang seandainya ya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu, tentu ada data-data di dalam Alkitab. Anda mau cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu juga tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad pun tidak ada namanya di dalam Alkitab. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa dia telah
dia telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu. Hello? Tidak masuk akal ya teman-teman. Terus tanda tanya besar juga ya teman-teman. Kita tahu ya, agama Islam ini baru muncul abad ke-6 atau 7 Masehi ya teman-teman. Ketika agama Islam sudah ada, ketika agama Islam sudah berdiri, disitulah baru saudara-saudara kita yang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam arti Allah mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalian mengatakan bahwa sekalipun agama Islam itu baru muncul abad ke-6 atau 7 Masehi, tetapi Allah kami itu kan sudah ada sebelum agama Islam muncul. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kapan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu? Sedangkan tidak ada di dalam Alkitab nama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Artinya, Allah Subhanahu wa taala dia memang baru muncul pada abad ke-6 atau 7 Masehi itu ya teman-teman. Adalah aneh teman-teman mengklaim bahwa dia menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat, tetapi tidak ada data-data di dalam Alkitab. Ini kan aneh teman-teman. Kalau memang, coba pakai logika ya, kalau memang benar-benar orang Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, pasti nama Allah Subhanahu wa taala itu terdata di dalam Alkitab. Bahkan ini tidak ada sama sekali ya teman-teman. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwa yang menganugerahkan kepada Musa 10 mujizat itu adalah YHWH? Jadi di sini ya teman-teman, dalam Kisah Al-Isra ayat 101 ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala lah yang menganugerahkan mujizat itu kepada Musa. Padahal bukan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, tetapi YHWH. Apakah kalian mengatakan bahwa YHWH adalah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya teman-teman, beda. Sifat saja beda. Bagaimana bisa kalau misalnya YHWH itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Alkitab dia berkata lain, lalu di dalam Al-Quran dia berkata lain. Ini kan pelin-pelan, tidak jelas. Artinya YHWH bukan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jangan samakan, beda. Kenapa saya membandingkan dengan Alkitab? Karena jelas di sini yang dibicarakan adalah Musa orang Israel suku Lewi itu. Kalau tidak ada Musa di sini, ngapain saya bahas? Ngapain saya banding-bandingkan, iya kan? Di sini supaya kita bisa tahu mana yang benar dengan mana yang tidak benar ya teman-teman. Saudara-saudara sendiri yang akan menilai. Jadi jangan hanya asal beriman lah, tetapi pakai logika juga ya teman-teman, supaya kita tidak tersesat, tidak dibodoh-bodohi sama orang-orang ya teman-teman. Periksa sejarah juga. Belajar sejarah. Kan aneh ya teman-teman. Kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat. Kapan? Tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada bukti di dalam Alkitab. Iya kan? Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengklaim asal klaim saja ya teman-teman. Tidak ada pembuktian di dalam Alkitab. Aneh ya teman-teman. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan mujizat kepada Musa, tetapi seolah-olah dialah yang menganugerahkan kepada Musa. Padahal kita tahu ya teman-teman, YHWH yang menganugerahkan kepada Musa mujizat. Berbeda. Kalau kita lihat semua antara Al-Quran dengan Alkitab itu jauh berbeda sekali isinya. Bertolak belakang, bahkan tidak masuk akal ya teman-teman. Anakronisme. Jadi tidak sesuai yang kronologis ya teman-teman. Contoh misalnya penempatan seseorang, peristiwa, itu banyak yang tidak sesuai dengan latar waktunya ya teman-teman. Maksudnya tidak sesuai dengan zamannya ya teman-teman. Kesalahan waktu. Tidak sesuai lah. Peristiwa itu tidak sesuai. Contoh misalnya Ibu Yesus, ya kan? Di dalam Al-Quran Ibu Yesus adalah saudara Harun, Maryam. Padahal kita tahu Yesus belum lahir di zaman Harun ya teman-teman. Kemanusiaan Yesus belum ada. Itu saja sudah anakronisme ya teman-teman. Dan masih banyak hal lainnya ya teman-teman. Sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman kita yang Islam, kalau memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat itu, di mana buktinya? Kalian mau cari dari Kejadian sampai Wahyu juga itu tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab. Jadi ini asal klaim saja ya teman-teman. Bahkan Musa sudah mati terlebih dahulu sebelum orang muslim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum agama Islam muncul ya teman-teman. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata? Padahal kan Musa kan sudah mati terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum agama Islam ini ada.